Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu sedang sholat maghrib berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sebenarnya saat ini kita semua telah diberi oleh Allah, pertama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ya selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang sama-sama dibutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap hari malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita tunjukkan untuk orang kita baik yang masih hidup maupun yang dalam hidup kita, dan waktu khusus untuk jamaah taklim kasih darul taklim, mudah-mudahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7 kurang 2 menit. Kesempatan baca memberkati. Jam 7 kurang 2 menit. Ya kurang. Ini pakai itu aja. Bah, ini aja, Bah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mawjud lidzatihil qadim al-baqi al-mukhalif lil khalqi al-ghani lidzatihil wahidil qadir al-muridil alim bil hayati was samai wal basar wal kalamil qadim wassalatu wassalamu ala afdalir rusulis sadiqin fi da'wahum wa ahkamihim al-mahsumin min manhiyati dhahiri wal batin lima yajibu alina tasdiquhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Muttaqin Bapak Yoyo beserta jajarannya, para ustadz, para hadirin jamaah sholat maghrib dan majelis ilmu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus tim syuting apa nih Pak siapa Kang Sidik serta krunya, mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau apa yang ditangkap pada setiap pengajian di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Untuk itu mari kita awali kajian kita dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah, sekaligus kita hadiahkan untuk pengarang kitab. Insya Allah kita istiqomah karena fikih sudah ada ya, Bah. Saya tauhid ya. Saya tauhidnya kitab Fathul Majid. Saya ngaji sama Buya Bustomin. Fathul Majid tentang tauhid, ya. Nama kitabnya itu Fathul Majid Syarah Durarul Farid fi Aqaidi Ahli Tauhid, karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang pinggirnya ya oleh Syekh Ahmad An-Nahrawi dari Mesir. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi
wa khususan ila Muhammad Nawawi bin Umar wa Syekh Ahmad Nahrawi wa jami' masyayikhina min masyarikil ardi wa magharibiha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab ini di awal halaman itu ditulis wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Sawiridan subuh atau maghrib ya, yang artinya itu Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia Allah yang sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Allah menyayangi kepada seluruh makhluknya. Kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah hanya untuk nanti di akhirat. Jadi kasih sayang Allah Ta'ala itu ada 100. Ada berapa Pak? 100. Yang satu taruh di dunia, yang 99 nanti di akhirat. Bayangkan Bapak, dengan rahmat Allah satu aja di dunia ini, ya, kasih sayang bisa, Indonesia bisa tentram, loh jinawi, tahu makmur apa belumnya? Bapak tahu dah. Ada yang makmur hanya punya rumah dan sumur gitu. Ya. Jadi yang pertama kita relaksasi dulu Pak ya, untuk ngaji ini kita komunikasi sama Allah, mudah-mudahan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah dipahamkan. Karena kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang itu dikehendaki baik oleh Allah, maka akan dikasih mudah oleh Allah untuk memahami agama. Tapi sebaliknya, kalau orang ini dikehendaki buruk oleh Allah, memahami agama seperti suruh naik ke langit. Susah apa susah? Susah. Jangankan naik langit, naik tangga ini kalau yang udah tua, apalagi asam urat, susahnya Masya Allah. Ka'annama yas'adu ila sama. Al-Quran contohkannya sebagaimana dia akan naik ke langit. Yas'adu, bacanya aja rada susah. Ya. Sama di bahasa Inggris tuh. Ada yang kayak dipikul gitu Pak, apa tuh? Susah tuh ya. Apa tuh bahasa Inggrisnya? Dipikul. Yang susah artinya? Nah, itu. Dipikul kan berat juga Pak. Nah ini ya, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah untuk memahami agamanya dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Konsep la ilaha illallah pernah saya sampaikan, yang artinya kita paham semua tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah. Bisa diartikan dengan bahasa kehidupan, yang artinya tidak ada konsep kecuali realita. Tidak ada konsep kecuali realita. Contoh, seorang pedagang somai, dia punya konsep besok saya mau dagang somai harus laku 50 piring. Itu konsep. Boleh nggak? Boleh. Saya tahun sekian saya pengen punya istri 2. Konsep. Ada yang kayak gitu di sini? Jangan-jangan yang ngaku ada ini. Iya kan, konsep itu. Pas harinya yang laku cuma 10 piring. Padahal konsepnya 50. Maka tidak ada konsep kecuali realita. Itu artinya kenyataan yang harus kita terima.
Yang 50 yang konsep kita tadi hanya sebuah konsep. Itulah arti keimanan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu artinya ifradul ma'bud bil ibadah. Mengesahkan Allah yang kita sembah bil ibadah dengan ibadah. Itu tauhid. Diyakini oleh kita bahwa Allah Ta'ala itu Maha Esa. Maha Esa. Gitu. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahid. Segala puji milik Allah, Allah yang Maha Esa, fi dzatihi dalam zatnya, wa sifati dan sifatnya. Alladzi ba'atsa sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah itu mengutus pemimpin kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus ke siapa? Lil khalqi, kepada makhluk Allah. Makhluk Allah siapa, Pak? Kullu ma siwallah. Selain Allah disebut makhluk. Maka Rasulullah diutus untuk semua makhluk Allah. Rasulullah diutus untuk manusia, Rasulullah diutus untuk jin, Rasulullah diutus untuk malaikat. Ini makhluk Allah yang diberi akal oleh Allah itu cuma 3, Pak. Manusia, jin, dan malaikat. Dan dari kalangan manusia banyak orang yang kentir kan, Pak. Nah itu yang brengsek-brengsek tuh manusia, orang gila, tukang koruptor, itu tuh masih manusia namanya. Cuman yang sudah keluar dari batas rel kebenaran. Dari kalangan jin juga ada. Ya, yang tugasnya itu merekrut manusia-manusia yang sudah sesat, suruh ngikut ke dia. Nah itu tugas dia itu, semakin banyak pengikutnya dapat bintang. Ada yang bintang 2, bintang 3, bintang 4, sampai bintang 7. Iya kan? Kalau setan ini, iblis ini ditugasin menggoda ustadz juga iblisnya. Kalau ustadz ini, kalau setan suruh menggoda presiden, iblisnya presiden juga. Nah, kalau iblis suruh menggoda RT iblis juga. Ya Allah, bahasa-bahasa gitu sekarang lagi viral, Pak. Iya, makanya jangan dibudayakan lah, Pak, ya, bahasa-bahasa ya. Itu. Jadi tugas iblis itu memang untuk menggoda manusia. Iblis itu bagian dari jin, Pak. Iblis itu asal mula namanya Ajajil. Ya, Ajajil itu penghuni surga awalnya. Gara-gara nggak mau nurut, suruh sujud ke Adam, dipanggilnya iblis. Iblis itu artinya orang yang terlaknat. Ya, maka pimpinan setan itu namanya iblis. Iblis itu Abul Jan, bapaknya jin. Ya, jadi yang berpencar, ada yang jadi genderuwo, ada yang jadi, kalau bahasa Indonesianya itu ada yang pocong, ada yang jurik, semuanya itu ada pimpinan-pimpinannya. Ya, Gunung Salak itu panglimanya siapa? Ada, saya tahu. Sok tahu. Lah tanya, kalau nggak percaya, tanya sama yang tahu. Bener gak, Pak? Ada pimpinannya, Pak. Itu di Gedung Juang, Pak. Jinnya banyak, ada pemimpinnya di situ. Wong teman saya itu dia kenal jin se-Asia, Pak. Ya terserah Bapak percaya atau tidak, wong saya juga dikasih tahu sama teman saya. Se-Asia, Pak, jinnya kenal. Ya Allah, kita setahun ya orang, Pak, ya. Jin itu. Jadi kalau mau main hebat-hebatan yang kenal jin, saya setemukan dengan teman saya yang sudah kenal jin se-Asia.
Berapa negara Asia, Pak? Dia sering ketemu tuh yang katanya apa rajanya buaya putih. Dia pernah berantem, Pak, ngomong cerita sama saya. Jadi kita dengerin ini Pak ya. Pernah berantem sama buaya putih. Dia cerita sama saya. Benar atau tidak? Ya Allah alam dia yang cerita ke saya. Itu mereka itu masih di bawah kekuasaan iblis. Kalau jin yang bagus, Pak, sering ke masjid sini ikut sholat, Pak. Ya, ikut sholat. Jadi kalau Bapak sholat sendiri nih, ya sholat yang ikutin belakang. Coba ntar malam lah. Ya, Bapak sholat sini tahajud. Allah, belakang ada, Pak. Cuman kadang-kadang mereka nggak mau nampakin diri. Ngikutin. Bapak pernah bayar? Pernah, Pak. Banyak yang kita pada imam. Tuh. Nah itu Pak ya. Jadi semuanya itu punya nabi, punya rasul namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Allah, Allah yang mengutus Nabi Muhammad lil khalqi kepada makhluk Allah. Lah semua. Bill Clinton makhluk Allah bukan? Netanyahu, ya kan? Dulu yang ada membunuh manusia 5 juta itu, yang namanya Hitler, makhluk Allah bukan? Itu semua punya nabi, harus Nabi Muhammad. Nggak boleh lagi Nabi Isa, nggak boleh. Kalau istilah periode itu sekarang udah periodenya Presiden Prabowo, bukan lagi Soeharto, bukan lagi Pak Karno. Itu orde lama udah lewat, orde baru sudah lewat. Sekarang orde yang sekarang. Jadi istilahnya Nabi terakhir yang diutus oleh Rasulullah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut Nabi itu Khotamul Anbiya, penutup para nabi. Ada yang mengatakan khotam itu artinya cincin, apa? Stempel. Jadi nabi-nabi yang lain itu kalau nggak disestempel Rasulullah, nggak sah nabinya. Nabi terakhir, tapi hakikatnya nabi paling awal. The real nabi dan rasul hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya nuwabu. Nuwab itu dari kata naib. Kalau di KUA nggak asing, Pak ya, naib. Siapa tuh naib itu? Bahasa diri naib itu apa? Wakil kan? Yang lain itu hanya wakil. Sementara Rasulullah belum diutus, maka ada Nabi Adam, Idris, Nuh, semua. Itu ya. Diutus Nabi Muhammad kepada seluruh makhluk bitauhidi, dengan tauhid. Jadi Nabi Muhammad SAW sejak 14 abad yang lalu visi misinya melanjutkan para nabi-nabi sebelumnya, yaitu membawa tauhid. Jadi di kalangan jin itu masih banyak yang kafir, Pak. Ya, ketika orang bertemu dengan jin itu disuruh baca syahadat itu ada yang susah, Pak. Ya, susah mengucapin kalimat syahadat itu. Kira-kira manusia ada yang susah nggak baca 2 kalimat syahadat? Ya, saya pernah nikahin orang mana tuh di sini, masih ingat nggak? Orang luar negeri. Ya. Siapa namanya tuh? Ya, saya nggak ngerti bahasa Inggris. Coba kalau ada Pak Najam Angkel, bisa dituntun dengan bahasa Inggris. Oh, yang penting syahadat. Ya. Jadi untuk semua makhluk Allah, makanya kata Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak mengutus Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Semua, Pak. Di negeri mana, India, di negeri Rusia, dimanapun mereka itu umat Nabi Muhammad. Yang wajib punya nabi, nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman mereka belum tercerahkan. Ini tugas kita, Pak, sebetulnya. Makanya umat Islam di Indonesia ini muncul, Pak, terwakili oleh NU. Ya, NU itu kan organisasi, Pak.
Kalau yang membawanya kurang lihai, bisa oleng. Ya kan? Tapi kalau bisa bawanya kayak dulu zamannya Gus Dur, Pak, NU mendunia, Pak. Dan di luar negeri itu kalau bilang dari NU langsung di welcome, Pak. Karena moderatnya itu, ya kan, enggak radikal gitu. Di welcome oleh mereka. Kalau dari NU, karena tahu rahmatan lil alamin, itu yang diusung oleh Gus Dur. Siapa yang nggak kenal Gus Dur dunia? Ya. Clinton aja diajak bercanda sama Gus Dur, ketawa itu. Iya. Banyak jokinya tuh ya. Iya. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk semua manusia tanpa terkecuali. Makanya kita harus bangga, Pak. Saya umat Nabi Muhammad, maka umatnya Nabi Muhammad itu lebih hebat dari umatnya Nabi siapapun. Udah itu kemarin dibahas. Siapa ya? Dibahiri ayatihi, dengan indahnya ayat-ayat kekuasaan Allah dibawa oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah mengembangkan tauhid, mengajak manusia ke arah yang benar itu bukan dengan pedang, tapi dengan akhlak yang mulia. Kemuliaan akhlaknya Rasulullah bisa meruntuhkan keangkuhan manusia sehingga mau tunduk, mau bersyahadat. Satu saat Rasulullah ditantang sama orang kafir. Muhammad, kalau betul-betul kamu utusan Allah, buktikan sekarang. Mana saksinya, kata orang ini. Di situ cuma berdua, dia sama Nabi Muhammad. Coba Muhammad, buktiin, apa kamu buktinya bahwa kamu tuh Rasulullah? Nabi Muhammad tengok kiri nggak ada orang, kanan nggak ada orang, depan nggak ada orang, belakang nggak ada orang, ada pohon, pohon rada jauh, ada ya 5 meteran. Apa kata Nabi? Ya syajarah ta'alai, hai pohon, sini kamu mendekat ke saya. Jalan pohon itu jalan. Setelah ke depan, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Muhammad, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Ini orang kafir menyaksikan masuk Islam. Mereka langsung ditunjukkan mukjizat itu oleh Rasulullah. Nah, kita tanpa ditunjukkan mukjizat oleh Rasulullah sudah percaya. Makanya kata Rasulullah, tuba liman rohani wa amanabi, beruntunglah orang yang pernah melihat saya dan percaya, beriman. Tetapi untuk mereka yang tidak pernah melihat tapi beriman, tubanya Rasulullah mengucapkan 7 kali. Tuba sampai 7 kali. Liman lam yaroni wa amanabi, beruntunglah sampai 7 kali, Pak. Orang yang tidak pernah melihat aku tapi percaya. Kalaulah malaikat itu masuk surga, wajar, nggak ada istimewa. Kenapa? Karakternya emang diciptakan oleh Allah, dia sudah beriman. Nggak butuh dalil, nggak butuh mukjizat, karena memang diciptakan oleh Allah sudah beriman. Masuk surga, ya nggak aneh. Tapi manusia udah dikasih nafsu, udah dikasih iblis, kasih bini rewel pula. Selamat dari semuanya itu, masuk surga, prestasi. Ya kan? Prestasi. Di rumah banyak TV, banyak HP, yang kita pilih hadir ke Masjid Darul Muttaqin, prestasi, Pak. Ya kan? Prestasi. Banyak yang menggoda kita, tapi kita pilih yang terbaik. Lah itulah.
Wassalatu wassalamu ala arusir rasul, dan salawat dan salam semoga senantiasa mengalir kepada pengantennya semua rasul. Arus itu pengantin, walimatul arus, ya kan? Walimah pengantin. Kenapa Rasulullah disebut arus? Karena Rasulullah mampu mengumpulkan, mampu menghimpun segala kesempurnaan Rasul dan mukjizat Rasul, seperti mengumpulkannya makanan-makanan lezat di acara pengantenan. Maka sholawat dan salam semoga ditetapkan oleh Allah terhadap pengantennya para rasul. Rasulullah dianggap pengantin. Kenapa? Mampu menghimpun kesempurnaan rasul. Seperti menghimpunnya macam-macam makanan untuk mantenan. Jadi kita baru tahu nih Pak, Rasulullah itu punya titel arusul, pengantennya para rasul. Wa sayyidi kullu man lahu alaihi siyadah, dan Rasulullah itu adalah pemimpin semua yang mempunyai kepemimpinan. Jadi pimpinan itu ya Rasul. Kita umatnya Pak, coba itu apa enggak bangga? Pernah saya ceritakan Pak, ya kan? Ketika Nabi Muhammad mengatakan ulama ummati ka ambiyai Bani Israel. Ulamanya umatku sama dengan nabinya Bani Israel. Masih ingat Pak? Ya kan? Lah ketika rohnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Muhammad, ngobrol. Muhammad, kata Nabi Musa, kamu pernah mengatakan katanya ulama umat ente itu sama dengan nabinya Bani Israel. Kan nabinya Bani Israel saya, kata Nabi Musa. Akhirnya pengen bukti Nabi Musa, pengen bukti dibawa ke alam dimensi lain oleh Nabi. Bertemulah rohnya Nabi Musa dengan rohnya, masih ingat Pak? Nabi Muhammad. Bukan, ulamanya Nabi Muhammad siapa? Dengan rohnya Imam Al-Ghazali bertemu Pak. Yang pertama tanya Nabi Musa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Nabi Musa, man anta, siapa kamu? Dijawab oleh Imam Ghazali, ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu kan? Siapa kamu? Saya adalah Muhammad. Bapak saya juga namanya Muhammad dan kakek saya juga namanya Muhammad. Langsung kata Nabi Musa, saya kan cuma tanya ente. Kok kamu jawabnya bapak kakek kamu kamu bawa? Ya, akhirnya Imam Ghazali tanya balik. Ya kalau begitu kenapa juga Anda wahai Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah, wa matil kabiyaminika ya Musa, apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Allah hanya tanya satu, apa yang ada di tanganmu? Apa jawab Nabi Musa? Qala hiya asai atawakkau 'alaiha wa ahusbiya ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Itu pertanyaan dijawab oleh Nabi Musa. Ketika Allah tanya, apa yang ada di tanganmu Musa? Jawabnya, oh ini ya Allah, ini tongkat. Dengan tongkat ini saya bisa ngangon wedus. Tahu wedus Mbak? Ya, kambing. Dan dengan tongkat ini saya bisa cari makanan-makanan buat kambing. Dan dengan tongkat ini banyak lagi yang saya gunakan. Gitu. Jadi kata Imam Ghazali, ya sama seperti panjenengan ketika ditanya oleh Allah. Padahal kan panjenengan cukup jawabnya, oh ini tongkat. Gitu.
Tetapi kenapa engkau jabarkan seperti itu? Kata-kata Nabi Musa, saya karena merasa nyaman, merasa nikmat ditanya sama Allah, sehingga saya lebihkan jawaban itu. Ya kata Imam Ghazali, saya pun demikian Tuhan Nabi Musa. Ya akhirnya di situ dibuktikan bahwa ulamanya Nabi Muhammad dengan Nabi Bani Israel kemampuannya di situ. Nah ini sama Pak dengan tentara kita yang lagi memperingati hari ke-80 ini kan, nggak kalah Pak tentara kita dengan orang-orang luar sana. Angkatan lautnya itu posisi keempat seluruh dunia, hebat Pak. Baru itu yang saya tonton, nggak tahu angkatan darat. Nomor 4 Pak sedunia Pak, angkatan lautnya. Ada di sini angkatan laut Pak. Alhamdulillah. Benar nggak Pak itu berita? Benar Pak ya? Alhamdulillah. Saya bangga Pak dengan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Adalah anak kandung rakyat Indonesia. Begitu enak kan ngelihatnya. Ya. Kalau di masyarakat masih ada yang ribut ya. Yang satu bongkar makam, yang satu nggak terima mau ribut. Ya mungkin dianggap kecil sama Pak Prabowo Pak ya. Itu mudah urusan RT masa nggak selesai umpama gitu. Ya, kalau negara kita hebat. Orang negara lain menghargai presiden kita. Rakyat Indonesia sendiri yang menghinakan presiden kita. Ada yang kayak gitu, Pak? Ada kan? Ada. Tuh, Pak ya. Jadi, sholawat dan salam kita curahkan untuk Rasul sebagai pengantennya para Rasul dan pemimpinnya para pemimpin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, dan untuk keluarganya Nabi. Siapa keluarganya Nabi? Ya, keluarga Nabi itu kalau dari doa, kita semua yang beriman dan takwa itu masuk keluarganya Nabi. Kalau keluarga Nabi yang sebenarnya itu yang haram menerima zakat, yaitu Banu Hasyim dan Banu Muthalib menurut Imam Syafi'i. Ya. Kalau menurut Imam Malik, keluarga Nabi itu turunan Bani Hasyim aja. Titik. Itu keluarga Nabi. Ya. Di sini apa ada yang turunan Bani Hasyim? Kita turunan siapa, Pak? Banu Adam. Banu Adam. Ya, jadi di sini dijelasin keluarga Nabi itu yang turunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau menurut Imam Malik cuma Bani Hasyim aja. Jadi yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah kerabatnya Nabi. Ya, kalau ahli bait udah kompak semuanya. Kalau ahli baitnya Nabi itu namanya ahli rumahnya kan, yaitu cuma 5 orang. Ya, Nabi Muhammad, istrinya, terus Hasan dan Husain, satu lagi kan nih kisah Muhammad bin Walid bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra wal Hasan wal Husain. Rasulullah, Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Itu ahli baitnya Nabi. Yang beredar di mana-mana itu bukan ahli baitnya Nabi. Kalau memang ada sanadnya sampai ke Rasul melalui Siti Fatimah, itu namanya kerabatnya, bukan ahli bait. Ahli bait itu cuma 5 orang. Jelas Pak ya? Nah, kalau yang ngaku-ngaku keturunan Nabi sekarang yang udah beratus-ratus tahun, secara diteliti melalui manuskrip dan DNA, ternyata tidak terbukti. Tapi masih tetap ngaku. Kita yang di luar area ini terserah banget. Mau percaya
Terserah mau nggak percaya, terserah. Kalau soal iman aja, la yukallifullah la ikraha fid, nggak ada paksa. Coba ya. Iya. Itu keluarga Nabi. Wa sahbihi, dan kerabat sahabatnya Nabi. Sahabat itu orang yang pernah ketemu Nabi dan beriman, walaupun nggak melihat, itu sahabat. Maka Rasulullah mengatakan, innallaha akhtara ashabi ala jamil alamin siwan nabiyin. Kata Rasulullah nih Pak, Allah memilih sahabat-sahabatku mengalahkan manusia alam semesta ini kecuali Nabi. Dan aku pilih dari sahabat itu 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan aku jadikan 4 orang ini sebaik-baiknya sahabat. Wa fi ashabi kulluhum khair, dan dalam sahabat-sahabatku semuanya baik. Kalau Syiah mengkafirkan Abu Bakar, Syiah. Kenapa? Menganggap Abu Bakar, Umar, dan Utsman merebut khalifah. Karena menurut Syiah, yang berhak jadi khalifah setelah Rasulullah hanya Ali. Maka dia kafirkan Abu Bakar. Saya pernah diskusi Pak, pernah dialog dengan orang Syiah seperti ini. Dia kafirkan Umar, dia kafirkan Utsman. Tuh. Kenapa? Dianggap merebut khalifah yang harusnya jatuh ke Sayyidina Ali. Itu panjang ceritanya tuh, nggak usah tanya ini Bapak, ribet lah, larinya ke cerita. Saya harus baca dulu kitab Syawahidul Haq Pak, segini kitabnya, panjang. Kalau mau ajak ngopi sama saya di rumah silakan ngobrol ini, ya kan? Kenapa sampai begitu orang Syiah? Gak apa-apa, datang ke rumah bawa ayam hitam. Iya, wah udah 10 menit lagi. Ya, ada pertanyaan? Baru mukadimah nih kitab nih Pak. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan sampai khatam itu. Kitabnya tipis sengaja tuh Pak, yang tipis-tipis saja. Ya, terhatam tuh diajak ziarah jamaah ini, Pak. Ya kan enak. Ziarah itu ketemu para wali, ya kan. Ya. Oke, silakan dari mana dulu? Ya, silakan Bapak. Angkatan laut ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Sehat Pak ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nabi Muhammad adalah Allah. Rahmatan lil alamin. Betul. Ya. Nabi Muhammad ada kehidupan Nabi Adam. Ya. Nah, karena Nabi Adam, Nabi satu. Pertanyaan satu itu. Kedua, tadi kan ada dialog antara Imam Musa. Kan tuh, bukan gaib Pak, dimensi lain. Karena masing-masing ini kan kurunnya jauh beda Pak. Tapi buat Allah itu nggak terbatas dengan zaman dan waktu, ya, dengan tempat. Apakah sehingga kita bisa mengetahui? Kenapa Pak? Dengan apa yang itu bisa hingga saat ini kita masih mendengar masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya itu dapat kita ketahui dari kitab Bapak, terutama Ummul Quran ya. Kalau kitab itu yang induknya itu semua kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Maka kata guru saya, kitab-kitab kuning seperti ini adalah pengejawantahan Al-Quran.
Walaupun ada yang berpendapat kalau menurut mereka yang nggak kenal kitab kuning, kitab ini dianggap khurafat, gitu kan? Karena mereka itu hanya mau pegang omongan Nabi dan sahabat, nggak mau ulama-ulama itu. Yang mau dia ikutin ulama mereka aja, gitu kan Pak? Jadi kalau Bapak tanya dari mana sumber kayak cerita Nabi Musa berdialog dengan Imam Ghazali, dari kitab Pak. Saya dari kitab Manaqibnya Syekh Abdul Qadir. Dan saya percaya dengan hal itu Pak ya. Karena memang kita ini banyak nggak tahu Pak. Yang kita tahu itu yang orang yang ngasih tahu ke kita sangat sedikit sekali. Makanya Allah Ta'ala itu alimul ghaibi wasyahadah. Allah Ta'ala itu dat yang mengetahui alam gaib dan alam syahadah. Nah, kita mah alam syahadah aja banyak yang nggak tahu, itu bahaya masalahnya. Jadi sumbernya itu dari kitab-kitab, di mana menurut kiai saya kitab-kitab kuning itu adalah pengejawantahan dari Al-Quran, gitu loh. Makanya sering kalau kiai Said Akil Siroj, mantan ketua PBN itu mengatakan, Anda cari fardunya wudhu di Al-Quran, nggak bakalan ada. Itu kan fardunya wudhu waktu zuhur di Al-Quran ada nggak? Ya nggak ada. Yang ada di fikih melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak ya. Jadi tadi pertanyaan Bapak ya, kita semuanya cucu Nabi Adam. Ada mengatakan Nabi pertama yang diutus itu, ada yang mengatakan Nabi Nuh gitu. Nanti saya perjelaskan lagi Pak ya, karena ada yang mengatakan Nabi Nuh, betul itu. Nanti saya jelaskan antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh gitu Pak. Itu nanti PR saya Pak. Nanti pertanyaan Bapak saya catat buat saya Pak. Begitu. Masih berlakukah pertanyaan? Satu lagi, silakan. Silakan Pak, jangan susah-susah Pak. Hidup udah susah. Apa Pak? Jin. Ada 9. Namanya siapa aja? Oh iya ada Pak, ada Dasim Pak ya. Dasim itu yang suka ya ada yang suka ngegoda di rumah gitu Pak. Ya kalau bangunnya di rumahnya ada apa gitu kan, digoda gitu. Itu setan Dasim namanya Pak. Iya Pak, pernah ada, tapi saya nggak hafal itu Pak. Ada bener Pak. Iya itu. Jadi macam-macam itu. Enggak, saya ada catat. Gimana Pak? Ya ada di situ juga ada banyak Pak. Ada. Ya betul ada gitu. Tapi kalau Bapak tanya nama satu persatu, saya ngapal dulu ntar. Gitu. Atau 9 ya. Saya nggak bisa nentin karena belum baca itu. Ya memang ada setan Dasim, ada setan. Makanya dulu orang tua tuh mengatakan kalau ada setan Dasim gitu kan. Banyak itu. Ya, jadi kalau Bapak nanya nama-nama saya nggak hafal, gitu Pak ya. Memang ada gitu. Bukan, Ifrit itu di luar itu Pak. Di luar itu ya. Kalau Ifrit itu yang mengejar Rasulullah ketika Isra Mi'raj, ya kan? Itu ketika Rasulullah mengucap doa a'udzu bikalimatillahi tammah gitu kan. Maka Ifrit itu terjungkallah gitu kan dengan doa itu. Iya, Panglima Jin. Jadi Ifrit itu bukan yang 9 itu Pak ya. Nggak ada kata Bapak itu. Nah itu mah gini Pak, istilahnya mah sumbernya mah satu, iblis gitu ya. Cuman yang ditugaskan ini namanya ini gitu. Ya kayak kita kan, kalau baju ini polisi namanya, kalau baju ini tentara gitu. Kalau yang begini hansip, itu sepertinya begitu Pak. Nah, ada. Jadi di manusia juga, kehidupan manusia itu ya sama dengan kehidupan jin gitu. Cuman dia ditugasin untuk menggoda manusia karena sudah MOU Pak.
Ya, ketika iblis itu di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajmain. Gak kira-kira Pak, MOU-nya iblis di hadapan Allah Ta'ala itu mau mencelakakan, mau menyesatkan manusia seluruhnya. Coba itu. Kata Allah silakan. Ya silakan. Tapi kata Allah, kamu tidak akan mampu, ya kan? Tidak akan mampu menggoda hamba-hambaku yang ikhlas, gitu loh Pak. Jadi Allah udah tahu Pak. Karena MOU-nya antara iblis dengan Allah itu seperti itu. Kata iblis, aku daripada sujud sama Adam, mendingan aku nanti masuk neraka, tapi tolong panjangkan umurku. La ughwiyannahum ajmain. Karena aku akan mencelakakan, akan menyesatkan semua Bani Adam. Termasuk kita, Pak. Ya kan? Makanya banyak tuh, guru ngaji, kiai gitu kan. Yang apa? Ya begitu. Kiai aja banyak yang salah, apalagi bukan ya. Cuman kalau kalau ustadz yang salah satu kan disuruh. Hah? Iya. Itu Pak ya. Oke. Insya Allah kita akan melanjutkan kitab ini seterusnya. Karena kita membahas tauhid, biar tauhid kita semakin benar gitu Pak ya. Nanti saya bumbui dengan tasawufnya. Karena tauhid dan tasawuf itu selalu beriringan. Kalau enggak nanti bisa kita salah memahami. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang telah sampaikan Pak Ustadz ada manfaatnya dan kita dapat ambil untuk kehidupan sehari-hari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.